Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi qala fi muqamati tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi Allahumma shalli wa sallim wa barik
إذا ترك العبد الدعاء للوالدين فإنه ينقطع عنه الرزق رواه البخاري. Apabila seorang hamba meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, maka bahwasanya orang itu akan terputus rezekinya. Ini hadis berkaitan dengan salah satu birrul walidain, berbuat bakti kepada orang tua. Salah satunya cara kita berbakti kepada orang tua itu dengan senantiasa memberikan doa untuk kedua orang tua kita. Baik itu orang tua kita masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ini mestinya kita status anak ini doa itu dirasa terputus untuk mendoakan orang tua kita. Kalau terputus dan kita tidak pernah mendoakan kedua orang tua kita itu, kata Nabi, yang tertiris rezekinya akan putus. Dalam bahasa yang lain, tarku du'a al-walidain yadikul 'ash, meninggalkan berdoa untuk kedua orang tua yadikul 'ash akan membuat kehidupannya sengsara, sempit, rezekinya sulit. Kita ada secara fair, kita mengatakan bahwa kalau kita memberikan materi kepada orang tua kita itu sungguh sangat jarang. Kita kasih duit sama orang tua kita, bagi duit sama orang tua kita, jarang. Beli makanan dengan enak sama orang tua kita, jarang. Beli buah juga jarang. Paling ada yang sembuh sekali dengan orang tuanya, bagi duit orang tuanya. Ada juga yang sembuh sekali pas kajian orang tuanya dibagi, dibeliin buah-buahan, makanan yang enak-enak. Ada juga setahun sekali pas mau baru bagi duit, barangnya sama orang tuanya. Ada juga bos setahun pernah ngasih apa-apa sama orang tuanya. Itu fair, kita katakan seperti itu. Tapi kalau untuk doa, makanya setiap saat itu mestinya setiap hari salat kita doakan orang tua kita. Kalau masih hidup, ya Allah, panjangkanlah umur orang tua saya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, ya Allah. Itu kita doakan. Lebih-lebih kalau sakit, orang tua kita sedang sakit, kita doakan orang tua kita, ya Allah, sembuhkanlah penyakit orang tua saya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya. Itu hendaknya kita panjatkan doa itu untuk orang tua setiap saat, setiap sholat. Boleh juga kita mendoakan itu kita bersedekah. Orang tua kita sakit, selain kita doakan dia sembuh, panjang umur,
sehat walafiat. Kita banyak-banyak sedekah, kita niatkan berkesembuhan orang tua kita. Kami anak yatim sedekah, kita niatkan berkesembuhan orang tua kita. Itu sungguh sangat luar biasa itu. Mustajab itu. Nah, kalau lagi yang sering memberikan doa mendoakan kedua rumahnya itu, maka mukhalafahnya adalah kematian sebaliknya. Kalau tenang mendoakan orang tuanya, hidupnya akan sulit. Tapi kalau sering mendoakan kedua orang tuanya itu jadinya akan gampang, akan berkah, akan lancar. Lebih-lebih kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ini harus banyak-banyak kita memberikan doa kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Dan setiap kita bersolat dan kita acara baca doa itu berdoa Astagfirullahaladzim li walahu. Kalau yang mati itu orang tua kita, orang bapak kita masuk. Kalau yang mati ibu kita, astagfirullahaladzim li walahu. Kita minta ampun untuk kedua orang tua kita. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu ditempatkan di sisinya yang selayak-layaknya. Amin ya rabbal. Ini jangan sampai ditinggal. Kalau pernah berdoa, kata Nabi, ini kan pilnya yang digunakan pil motor yang pabilo. Pilnya pil motor itu al istimrar, artinya selalu hidupnya susah, rezekinya seret kalau orang yang lupa mendoakan kedua orang tua. Selalu itu. Jadi mudah-mudahan jemaah yang hadir selalu mendoakan kedua orang tua, baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Kita Bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartum mautakum fa'midul basra, fa innal basra yatba'uha, wa qulu khairan, fa innal malaikata tu'ammanu ala ma yaqulu ahlul mayyit." Nabi bersabda, apabila kamu menghadirkan orang mati kamu, bahasa kita bertaziah ada orang yang meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Kata baginda Rasul, fa'amidul basara. Kalau kita melihat mayit itu masih melotot matanya melotot itu udah meninggal, matanya masih melek. Fa'amidul basar, kata Nabi, dulu-dulu dipejamkan matanya. Fa'inal basara yatba'u ruha, sebab penglihatan itu mengikuti roh. Kalau masih melotot itu belum pergi, masih dilihat ada jenazah. Nah, ini pernah terjadi pada salah seorang sahabat yang bernama Abu Salamah Abdillah bin Al-Asad. Beliau sakit, kemudian dijulukin oleh Rasulullah. Begitu Rasulullah sampai melihat Abu Salamah itu, ternyata beliau sudah meninggal dunia, tetapi matanya masih syakal besar.
Lalu Rasul mendoakan mudah-mudahan Abu Salamah ditempatkan di tempat yang terindah. Itu doa Nabi. Setelah beliau mendoakan, kata beliau, kalau melihat orang mati yang matanya masih merah, masih melek, pejamkanlah, sebab ruh itu masih ada, masih dilihat oleh jenazah yang matanya masih merah itu kata baginda Rasul. Begitu diucapkan Rasulullah itu pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tata cara ketika kita bertaziah, kalau melihat jenazah yang masih merah, satu. Setelah kita melihat jenazah, kalau keadaannya masih merah, matanya itu wallahu khairan, dan terhadap jenazah itu selalu kita bilang dengan perkataan yang baik. Fa'inal malaikata tu'amanu ala ma yaqulu ahlul mayt, sebab malaikat itu akan mengaminkan apa yang dikata oleh ahlul mayt, keluarga mayt yang tak siap. Jadi kalau kita bertaziah, kita selalu berkata yang baik-baik dan doakan mudah-mudahan husnul khatimah. Itu kita ketika bilang mudah-mudahan baik ini husnul khatimah, itu malaikat ngaminin amin. Sebelum lanjut dengan apa? Kita baca Yasin atau bagaimana. Jadi kalau kita bertaziah itu selalu kita bilang yang baik-baik pada jenazah itu. Kita doakan mudah-mudahan husnul khatimah. Makanya Bapak-bapak sekalian, di kita ini sudah kita praktekkan keharusan ketika ada yang meninggal dunia. Ada beberapa hal yang kita sampaikan, yang disampaikan biasanya MC atau sambutan dari keluarga. Di antaranya sebelum sholat yang kita lakukan itu kita selalu mendoakan mayit itu, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima, dosa-dosanya akan diampuni dan tempatkan di tempat yang selayak-layaknya Allah bin riyadil jannah. Itu dalam rangka kita mendoakan mayit, bertaziah itu. Nah, setelah itu disampaikan juga hal yang sangat penting. Itu kalau mayit ini kata si MC atau yang memberikan sambutan punya utang piutang yang dalam nasihat ada itu, tidak tahu siapa yang tanggung jawab. Misalnya anaknya yang saya bertanggung jawab, maka mayit yang meninggal dunia itu terbebas dari utang piutang karena sudah ditanggung jawab sama anaknya. Nah, kalau mayit itu meninggal dunia dan membawa utang, ini pernah terjadi pada sahabat yang bernama Sa'ad bin Akbar. Sa'ad bin Akbar, bapak-bapak, punya saudara laki-laki meninggal dunia, ninggalin harta 3 dirham. Kemudian kata Sa'ad bin Akbar itu, duit 3 dirham ini mau buat nafkah keluarganya. Kata Nabi nanya, apakah jenazah ini punya
Makanya Nabi nggak mau mensolatkan jenazah itu yang masih punya hutang. Kita hidup bermasyarakat, bersosial, makhluk sosial tidak lepas dari yang namanya hutang. Hutang ini tidak bisa bebas kalau belum dibebaskan sama yang hutang ini, dan tidak bisa kita bayar dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, hutang saya masih kurang dan lunas ya Allah. Tidak bisa, tidak lunas. Kalau hutang harus dibayar, harus dilunasi. Kalau hutang tidak dilunasi, maka akan tertahan. Bahkan dalam hadis lain, kebaikan kita itu akan diambil untuk bayar hutang. Di akhirat itu tidak ada yang namanya dirham, tidak ada yang namanya dinar. Yang ada adalah kebaikan dan kejahatan. Diambil itu pahala kita, pahala sholat diambil buat bayar hutang, pahala haji diambil buat bayar hutang. Kalau untuk belum dibayar juga, kejahatan yang hutang itu dilimpahkan kepada hutang yang belum dibayar. Nah ini kita selalu komentar begitu, akan dihimbaukan keadaannya. Cuma yang jadi masalah, kadang-kadang anaknya dablek. Udah bilang iya saya nganggur tanggung jawab utang orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Begitu punya duit ada dibalik, bukan tanggung jawab, jawab tanggung. Orang tuanya kira-kira tanggung jawab, masih tetap tidak. Jadi kalau masalah utang ini jangan sampai kita meninggal dunia membawa utang. Ini hal yang penting. Ketika ada mayit, kita mau sholatkan itu ditanya dulu punya utang. Kalau punya utang, siapa yang bayar? Yang berikut dan yang selalu kita kerjakan adalah setelah kita mensolatkan, biasanya ada yang memberikan kata kesaksian. Ini khairan, diuraikan barangkali sekilas tentang kebaikannya. Kemudian di akhir saksikan, isyhadu bi anna hadhihi al-janazah min ahli al-khair. Saksikan bahwa jenazah ini termasuk orang yang baik. Ini mesti gitu. Kalau kita memang tahu orang itu orang baik, kita jangan takut-takut untuk memberikan kesaksian bahwa orang itu orang baik. Kata hadis Nabi Rasul, inna lillahi malaikatan tantiqu bima bi'alsinati bani Adam bima fil mar'i anil khair wasyarr. Kata hadis Nabi Rasul, Allah itu punya malaikat. Malaikat itu menjadi saksi apa yang diucapkan oleh seseorang tentang keadaan seseorang itu. Kalau dibilang baik, maka malaikat akan melaporkan kepada Allah baik. Tapi kalau disaksikan orang itu tidak baik, juga akan dilaporkan tidak baik. Makanya ketika kita ada yang meninggal dunia, kemudian ada yang bilang, apakah jenazah ini orang baik? Kita lihat dengan orang ini orang baik, maka kita mestinya kita berikan kesaksian. Kalau kita memberikan kesaksian kepada orang meninggal dunia baik, malaikat laporan kepada Allah bahwa orang itu baik, maka di ujungnya wajibat lahu jannah, wajib orang itu masuk ke dalam surga. Cuma Pak yang paling tahu kita itu baik atau tidak, itu biasanya orang yang terdekat, keluarga kita, tetangga kita, atau jemaah sama kita.
tahu kalau orang itu misalnya baik, tahu kalau mereka itu, kalau orang itu benar baik, itu tahu di sini paling tahu orang yang terdekat. Makanya kita harus berbaik-baik sama tetangga. Sebab kalau kita mati, agar tetangga kita mau memberikan kesaksian bahwa orang itu orang baik. Berbaik-baiklah sama jamaah. Karena kalau meninggal dunia, yang paling tahu itu kebaikan seseorang yang meninggal dunia adalah orang yang terdekat. Orang mana-mana tidak tahu. Paling kalau misalnya di nyolatin kemudian ada turun isyadu ya ada jalan dan minal khair. Orang yang dari mana-mana paling ikut-ikutan doa, sudah sudah tahu. Yang paling tahu adalah tetangga. Maka kesaksian ini sangat penting sekali. Jadi kalau kita berhasil, itu kita harus berikanlah ucapan-ucapan yang baik bagi jenazah dan juga kesaksian yang baik. Sebab mereka itu mengaminkan jenazah ini. Jadi, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ahadukum ila safarin fa yuwaddi' ikhwanahu fa inna Allaha ja'ilun lahu fi du'aihim al-barakata." Ini temanya kita lagi. Orang ini saya bilang di sini lewat susunannya lewat aja, masih ada alif ini. Idza kharaja ahadukum ila safarin, kalau seseorang keluar untuk pergi yang jauh raya, faliwaddi' ikhwanahu, dia mengundang teman-temannya. Fa inna Allaha ja'ilun lahu fi du'aihim al-barakata, maka sesungguhnya Allah itu menjadikan baginya pada doa mereka itu akan keberkahan. Nah ini yang bisa kita lakukan itu. Kalau di mau safar, mau dayar, entah itu haji, umrah, atau belajar yang jauh keluar negeri misalnya, hendaknya kata Nabi, undang untuk teman-temannya, untuk masyarakat, biar mendoakan. Sebab kata Rasul, doa mereka itu akan membawa keberkahan. Jadi kalau kita mau haji, mau umrah, anak kita mau belajar, atau kita pergi ke luar negeri dengan tujuan yang baik-baik, kita silaturahmi punya saudara pada di Amerika, kita undang teman kita, saudara kita, jamaah. Itu doa mereka akan membawa keberkahan. Ya, ini hal yang biasa kita lakukan. Yang terakhir adalah waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum ila qaumi fa'arsi'a lahu falyajlis fa innama hiya karamatun min Allahi akramahu biha akhuhu muslim fa in yuwassi' lahu falyanzur aw sa'aha makanan falyajlis fihi." Temanya kita lagi. Apabila seseorang masuk dalam perkumpulan kaum, katakan pribadi sini, pribadi saya,
diberikannya keluasan tempat untuk duduk itu adalah karomatun minallah, sebuah karomah dari Allah, kemuliaan dari Allah lewat saudaranya. Misalnya suatu majlis orangnya banyak, kemudian datang seseorang, disuruh duduk sini, dikasih apa? Dikasih tempat, padahal sepi, dikasih tempat. Itu silakan duduk. Itu adalah karomah, kemuliaan dari Allah lewat saudaranya. Berarti kita mendapat kehormatan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Kita datang datangan, tapi diberikan tempat oleh saudara kita yang hadir di luar, adalah sesungguhnya tempat itu sempit. Duduk, jangan begitulah, itu karomah. Jangan bilang saya masuk masuk datang, itu karomah itu. Kemuliaan dari Allah lewat saudaranya. Kita yang datang datangan dikasih tempat. Tetapi kalau tidak ada yang kasih tempat, cari tempat yang lain yang kosong. Ada beberapa ya tata cara kita ketika menghadiri satu majlis di mana orang yang sudah banyak, tetapi tempatnya tidak diberikan untuk tidak duduk, silakan duduk. Itu adalah karomah dari Allah. Tapi kalau sudah sempit dan tidak ada yang memberikan tempat itu, silakan cari tempat yang kosong, silakan duduk. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi jahi sayyidina Muhammad. Allahumma ta'ala bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa bi faqihna wa faqihna Allahumma sholli wa sallim alaihi.
langsung ke situ orang gelap udah lah daripada nunggu. Bukan bang, gua ulang.